Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari dengan NIM 2319103014141. Saya Ventra Vela Santi Utami dengan NIM 231810401025. Saya Nabila Mufidah Salma dengan NIM 231910301081. Saya Clara Aprilia Tirca dengan NIM 231910301043. Saya Dela Aulia Nurfadila Aziza dengan NIM 2318104011021. Mohon izin Ibu Murni dan teman-teman, kelompok kami akan membawakan video dengan judul Ekspor Pasir Laut. Pada tanggal 15 Mei tahun 2023, Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Aturan tersebut mengatur pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur, dan prasarana, serta kegiatan ekspor. Melalui regulasi tersebut, setelah 20 tahun lamanya, larangan ekspor pasir laut dicabut dan kegiatan ekspor pasir laut dapat diberlakukan kembali. Hadirnya kembali kebijakan ekspor pasir laut tersebut menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat. Koral merangkum setidaknya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, atau mungkin itulah sebabnya penerapan PP ini tidak hanya prematur tapi juga ilegal. Alasan pertama yang mendasari dasar pengambilan keputusan, kata sedimentasi muncul dalam PP ini, namun sebenarnya tidak ada dasar yang jelas. Definisi sedimentasi yang dimaksud adalah yang seperti apa. Perlu diketahui, dasar laut atau ocean floor juga terbuat dari hasil sedimentasi, yaitu berasal dari berbagai sumber termasuk biota dari air laut di atasnya. Material erosi dari daratan yang diangkut ke laut oleh sungai atau angin abu vulkanik, dan endapan kimiawi yang berasal dari air laut. Memang, terdapat banyak sedimentasi berbahaya yang patut ditangani seperti sedimentasi yang berasal dari pembuangan pipa penambangan yang bermuara di laut, seperti kasus di penambangan di Freeport, Papua. Sedimentasi menumpuk di muara sungai dan berakhir di laut karena perusahaan tambang tersebut membuang limbah pertambangan ke sungai. Jika sedimentasi yang dimaksud adalah sedimentasi hasil dari penambangan seperti ini, maka hal itu akan dirasa tepat. Tapi juga kemudian, terminologi sedimentasi tidak diperjelas dan diikuti dengan penelitian serta kajian langsung di lapangan. Maka laut kita terekspos bahaya yang sangat besar. Bisa-bisa hasil alam yang sudah terjadi selama ribuan tahun yang justru diambil, padahal pasir laut menjadi rumah bagi mineral-mineral berharga dan tempat ekosistem laut bernaung. Lalu, alasan kedua dituangkan dalam pasal 1 yang berbunyi, pengendalian hasil sedimentasi laut adalah upaya untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya tampung dan daya dukung yang ada di ekosistem pesisir dan laut. Daya dukung dan daya tampung tidak dijelaskan secara detail jumlahnya atau kemampuannya. Semua hanya berdasarkan narasi yang tidak dipertanggungjawabkan. Jika tidak ada detail mengenai daya dukung dan daya tampung, maka pemerintah tidak mempunyai landasan yang jelas. Lucu sekali apabila kemudian pengurukan pasir yang akan dilakukan dalam tempo 20 tahun ini tidak diperhitungkan dengan matang. Selain itu, alasan ketiga masih pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang berbunyi, hasil sedimentasi di laut adalah sedimentasi di laut berupa material yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika, oseanografi, dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Ada 2 poin yang perlu digarisbawahi, gangguan ekosistem dan gangguan pelayaran. Nyatanya, justru kedua hal ini yang menjadi kontradiktif. Gangguan ekosistem justru bisa terjadi karena aktivitas penambangan. Sudah banyak buktinya, kasus degradasi kualitas lingkungan karena penambangan pasir seperti yang terjadi di Laut Kadingaren, Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati tahun 2002, pemerintah Indonesia pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ini ditetapkan melalui surat keputusan bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Negara Lingkungan Hidup, yang tertuang pada nomor 89, nomor SKB 07, nomor 01, dengan alasan tingginya kerusakan ekosistem pesisir. Meskipun demikian, alasan ini tidak menghentikan pemerintah saat ini untuk melegalisasi kembali ekspor pasir laut. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, aturan pengolahan pasir laut dilakukan dengan tujuan mendukung pembangunan infrastruktur dan ekspor. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa hanya pesisir sedimen yang mengganggu pelayaran dan terumbu karang yang boleh diekspor. Selain itu, badan usaha yang ingin melakukan ekspor pasir sedimen harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha pertambangan.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pelayaran sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Pemerintah juga menegaskan bahwa fokus utama aturan ini adalah penggunaan sedimen pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk proyek reklamasi. Munculnya aturan baru ini diibaratkan dengan peribahasa ada udang di balik batu. Di balik kebijakan tersebut ada dugaan kepentingan tersembunyi yang ingin dicapai. Dugaan tersebut bermula dari pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa tujuan pengesahan kebijakan tersebut adalah untuk pembangunan infrastruktur dan reklamasi dalam negeri. Akan tetapi, tak sebatas itu, pada pasal 9 ayat 2 huruf peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 menyatakan jika produksi dalam negeri sudah terpenuhi dapat dilakukan ekspor pasir laut ke luar negeri. Namun, standarisasi penentuan apakah produksi dalam negeri sudah terpenuhi atau belum acap kali sulit diukur karena belum adanya sistem pengawasan dan data terkait jumlah pasir yang diperlukan untuk kebutuhan dalam negeri. Banyak pihak mempertanyakan dasar kebijakan tersebut dan menduga penguasaan memiliki motif kepentingan ekonomi. Namun, sebenarnya, negara tidak sepenuhnya diuntungkan dari segi ekonomi karena tidak sebanding dengan kerusakan ekologi akibat pengerukan pasir laut. Kritik keras dari sejumlah pakar dan aktivis lingkungan hidupnya pun bermunculan. Kritik tersebut menyarankan hal yang sama terkait pengerukan pasir laut akan mengancam lingkungan jangka panjang dan kehidupan masyarakat pesisir. Ekspor pasir laut melalui pengarukan dapat berdampak besar bagi lingkungan. Akibatnya dapat mengubah struktur pesisir, menurunkan garis pantai, serta dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil. Selain itu, pengarukan pasir juga dapat menyebabkan naiknya air ke permukaan yang memicu abrasi serta intrusi air laut. Hal ini juga berdampak besar kepada masyarakat pesisir, terutama nelayan yang biasanya menggunakan pasir sebagai industri, konstruksi, dan pertanian. Kerusakan lingkungan juga berdampak pada habitat laut yang mengurangi jumlah ikan yang biasanya digunakan sebagai sumber utama pangan masyarakat sekitar. Namun, regulasi ekspor pasir laut belum bisa diterapkan sepenuhnya karena masih memerlukan aturan tambahan berupa peraturan menteri. Aturan ini masih dibahas lebih lanjut oleh tim kajian yang terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim ini akan menentukan lokasi prioritas, jumlah pasir yang boleh diambil, serta rencana pemulihan ekosistem laut. Diharapkan tim ini dapat melakukan kebijakan dengan baik agar kerusakan lingkungan dapat diatasi. Sekian video pemaparan materi dengan judul Ekspor Pasir Laut dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.